Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian versi bahasa Indonesia. Terjemahan ini diambil dari buku Sewaka Dharma, Kropak 408, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Kropak 630, Amanat Galunggung, Kropak 632, transkripsi dan terjemahan oleh Saleh Danasasmita, Ayat Rohaidi, Tin Wartini, Undang Ahmad Darsa. Diterbitkan oleh Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda, Sundanologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan Bandung tahun 1987. Naskah ini dibuat pada tahun 1518 m, memakai aksara Sunda kuno. Ya inilah yang akan diajarkan oleh Sang Budiman bagi mereka yang mencari kebahagiaan. Ada ajaran yang bernama Sang Hyang Siksa Kandang Karesian untuk kewaspadaan semua orang. Inilah ujar Sang Budiman memaparkan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Inilah Sang Hyang Dasa Kereta satu untuk pegangan orang banyak. Siapapun yang hendak menegakkan sarana kesejahteraan agar dapat lama hidup, lama tinggal di dunia. Berhasil dalam peternakan, berhasil dalam pertanian, dua selalu unggul dalam perang, sumbernya terletak pada orang banyak. Inilah kenyataan yang disebut Sang Hyang Dasa Kereta. Bayang-bayang dasa sila, maya tiga Sang Hyang Dasa Marga, perwujudan dasa indera untuk menyejahterakan dunia kehidupan di dunia yang luas 4. Ini, jalan, untuk kita menyejahterakan dunia kehidupan, bersih jalan, subur tanaman, cukup sandang 5 bersih halaman belakang, bersih halaman rumah. Bila berhasil rumah terisi, lumbung terisi. Kandang ayam terisi, ladang terurus, sadapan terpelihara, lama hidup. Selalu 6 sehat. Sumbernya terletak pada manusia sedunia. Seluruh penopang kehidupan, rumput, pohon-pohonan, rambat, semak, hijau subur tumbuhnya segala macam buah-buahan, banyak hujan, pepohonan tinggi karena subur tumbuhnya, memberikan kehidupan kepada orang banyak. Yaitulah Sang Hyang, sarana kesejahteraan dalam kehidupan namanya. Ini Sang Hyang Dasa Kereta yang disebutkan sebagai bayang-bayang Sang Hyang Dasa Sila, 7 ya maya Sang Hyang Dasa Marga. Perwujudan dasa indera. Inilah kenyataannya. Telinga jangan mendengarkan yang tidak layak didengar karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka, namun kalau telinga terpelihara, kita akan mendapat keutamaan dalam pendengaran. Mata jangan sembarang melihat yang tidak layak dipandang karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka, namun bila mata terpelihara, kita akan mendapat keutamaan dalam penglihatan. Kulit jangan digelisahkan karena panas ataupun dingin sebab menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka, tetapi kalau kulit terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari kulit. Lidah jangan salah kecap karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan neraka, namun bila lidah terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari lidah. Hidung jangan salah cium karena menjadi pintu bencana penyebab kita mendapat celaka di dasar kenistaan. 2. Neraka, namun bila hidung terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari hidung. Mulut jangan sembarang bicara karena menjadi pintu bencana di dasar kenistaan neraka, namun bila mulut terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari mulut. Tangan jangan sembarang ambil karena menjadi pintu bencana di dasar kenistaan neraka, namun bila tangan terpelihara, kita akan mendapat keutamaan yang berasal dari tangan. Kaki jangan sembarang melangkah karena menjadi pintu bencana, penyebab kita mendapat celaka. 4. Utara yaitu utara, tempat Hyang Wisnu, hitam warnanya. Madya yaitu tengah, tempat Hyang Siwa, aneka macam warnanya. Ya sekian itulah wuku 5 di bumi. Ini wuku 5 pada Naha Pendeta. Rahasia itu terasa dalam bertutur, tapa itu terasa dalam berkelana, duduk itu terasa dalam keteguhan, kepastian itu terasa dalam kemustahilan, kelepasan itu terasa dalam memberi tanpa diberi, mengingat, eling, tanpa batas. Sekian wuku 5 pada Maha Pendeta. Ini modal kesejahteraan yaitu mereka Sang Dewata 520 semua mewakili namanya sendiri. Semua melihat rupanya sendiri.
Namun kalau tidak terasa ibarat bengkok bertemu dengan bengkoknya, lurus bertemu dengan lurusnya. Demikianlah karena perbuatan manusia maka sejahtera, karena perbuatan manusia maka sentosa. Ini pekerjaan Hulun 21 untuk jalan kita ine ngabdi. Pekerjaan itu disebut bakal budi, tingkah laku itu namanya jalan. Hendaknya takut, berhati-hati, hormat dan sopan dalam tingkah, dalam perbuatan, dalam ulah dan perkataan. Demikian pula bila berada di hadapan sang raja. Tetaplah setia dalam pengabdian, akan pulih dari noda yang 10, 22 pasti terhapus dosa dan hilang 23 penderitaan, bersua dengan kebahagiaan. Bila benar-benar melaksanakan tugas sebagai hulun, yang demikian itu lebih memadai dari hasrat 24 setinggi bukit, bertapa di puncak gunung karena terlarang bertapa di atas gajah atau moncong singa, mudah mendapat bencana besar. Ini perilaku manusia yang akan berguna bagi orang banyak. Turutlah Sang Hyang siksakan Dangkaresian. V. Waspadalah agar kita terluput dari Pancagati 25 agar tidak sengsara. Jangan hianat, jangan culas, jangan mengkhianati diri sendiri. Yang dikatakan mengkhianati diri sendiri yaitu, yang ada dikatakan bukan, yang bukan dikatakan benar. Ya begitulah, tekadnya penuh dengan muslihat. Perbuatan memitnah, menyakiti hati, orang lain, itulah kenyataannya yang disebut mengkhianati diri sendiri. Yang disebut mengkhianati orang lain adalah memetik, milik orang, tanpa izin, mengambil tanpa meminta, memungut tanpa memberitahu. Demikian pula, merampas, mencuri, merampok, menodong, segala macam perbuatan hianat. Ya mengkhianati orang lain namanya. Demikian pula, merangkum, mengambil barang orang dengan kedua telapak tangan, memasukkan tangan, untuk mengambil barang orang, mencomot, merebut, merogoh, menggerayangi rumah orang, begitu juga terus-menerus tinggal di rumah majikan, rumah penguasa atau pada raja. Hal demikian lebih-lebih jangan dilakukan, jangan diperbuat oleh seorang hulun. Jangan lupa menggunakan ucap yang hormat, sopan dan mantap, bakti dan susila kepada sesama manusia, kepada sanak keluarga. Demikianlah kepada raja kita. Kaki itu untuk bersila dan tangan untuk menyembah. Hati-hatilah kita berbincang dengan menak, dengan majikan pemilik tanah, dengan kedua orang tua 26 dengan wanita larangan 27 begitu pula dengan raja kita. Bila kepada kita dipercayakan suatu rahasia, jangan renunafik pikiran kita, demikian pula salah jawab, kelihatan roman muka tidak senang oleh raja kita. 6. Kalau tak akan setia kepada raja kita, bila kemudian kita menderita sakit, menjadi lemah karena tak bertenaga atau merasa bingung, lalu terang-terangan mengatakan bahwa hal itu keterlaluan. Karena itu belajarlah setia kepada raja, tetapi bila kita bertindak, jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan enggan diperintah, jangan iri, jangan dengki kepada kawan semajikan. Demikianlah bila melihat orang yang mendapat pujian, mendapat selir, melihat yang dikasihi oleh raja, kemudian hendak goyah kesetiaan kita. Jangan pemali. Akibat buruknya ialah jadi murung sakit hati. Tak akan dapat diobati, jampi tak akan mempan, niat tak akan terlaksana karena tidak dibenarkan oleh Sang Hyang siksakan Dangkaresian. Demikianlah bila kita menjadi anggota pasukan 28 janganlah sampai mendapat marah. Kalaupun kita mendapat marah jangan sampai tidak berbakti kepada NU Nangganan karena ia tanda 29 Sang Raja. Bila kita mendapat perintah, jangan melupakan Sang Hyang siksakan Dangkaresian. Agar kita tetap setia kepada tugas. Namun kalau ada yang diperintah ke utara, selatan, barat dan timur. Janganlah siwok canta, jangan simur canta, jangan simar canta, jangan dharma canta. Yaitulah yang disebut catur yatna, 4 kewaspadaan. Inilah keterangannya. Yang disebut siwok canta 30 adalah tergoda oleh makan minum. Yang disebut simur canta adalah ikut perbuatan orang yang mencuri, merebut dan merangkum. Itulah yang dinamakan salah langkah. 31 yang disebut simar canta adalah mengambil dagangan emas dan perak berlembar-lembar tanpa disuruh yang empunya barang. 7. Ya salah jualan namanya. Yang disebut dharma canten ialah membantu pihak yang dibenci oleh raja kita. Disuruh mengambil, menangkap, atau pergi membunuh orang yang durhaka oleh raja,
berganti jadi memberi hati karena ragu-ragu, karena terikat rasa kekeluargaan, karena saudara hal itu jangan dilakukan oleh seorang hulun. Suka terhadap yang dibenci oleh raja, benci terhadap yang disukai,